Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, mahasiswa semester 2 program studi AFI Akidah dan Filsafat yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam pertemuan online kali ini karena memang saya tidak memungkinkan bisa menyertai teman-teman semuanya minggu ini, ada dinas luar kota untuk menemani mahasiswa Suludin dalam program PKL ya, praktek kerja lapangan yang ada di Bali selama 5 hari. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak bisa pertemuan offline, tapi tidak mengurangi semangat kita di dalam pembelajaran. Kita tetap semangat insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas panjang lebar tentang makna syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah abduh, yaitu hamba Allah serta Rasulnya. Apa makna syahadah? Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita review sedikit tentang makna tauhid. Tauhid adalah berkata bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha Esa, Maha Satu, dan tidak boleh ada syarikalah, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk makna syahadat ini adalah nafiyun istihqaqul ibadah min kulli ma siwallah, yaitu menafikan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa isbatuha lillah, dan menetapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kalau memang ibadah, ibadahlah kepada Allah dan tidak boleh kita ibadah kepada yang lain. Sampai jika seorang itu menyembelih dan sembelihan itu ditujukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembelihan itu adalah sembelihan yang haram dan dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyembelihan tersebut. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunillah wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling hak untuk disembah, wa anna ma yad'una min dunillah, dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wal batil adalah batil, salah, rusak, wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha tinggi dan maha besar. Dari ayat ini teman-teman semuanya bisa kita pastikan sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sesembahan lain. Dia meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, yaitu Isa misalkan. Dia meyakini bahwa Allah itu mempunyai istri bernama Maryam. Maka keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang batil, dan ini salah. Orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak akan mungkin dia masuk surga untuk selama-lamanya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang bisa saya sampaikan. Silahkan bisa dicatat di dalam catatannya bahwa syahadah berarti adalah takwa.
Takwa itu apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita syahadat kepada Allah, berarti kita melaksanakan seluruh perintahnya. Salat misalkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, aqimus shalah. Tunaikanlah salat. Rasul juga mengatakan kepada kita semuanya, ya, shallu kama ra'aitumuni usolli, maka salatlah seperti halnya kalian melihatku salat. Sehingga di sini seorang yang tidak salat, ya, dia melalaikan salat atau meninggalkan salat dengan secara sengaja, sesungguhnya dia bukanlah orang-orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang syahadatnya, hancur syahadatnya, tidak bisa. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersyahadat itu adalah setelah dia bersyahadat maka dia kerjakan sholat. Yang kedua adalah zakat. Setelah perintah sholat pasti di situ ada perintah zakat. Aqimus sholah pasti di situ ada wa'atuz zakah. Tunaikanlah zakat. Dari sini kita juga melihat bahwa perintah ini wajib bagi kita. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang pengemplang pajak atau zakat yang tidak mau membayar zakat kepada Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang akan diberikan kepada Baitul Mal, dan Baitul Mal akan ditasarufkan kepada orang-orang miskin muslim ketika waktu itu, maka akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, karena dia kalau memang tidak membayar zakat, sesungguhnya dia juga tidak sholat. Karena perintah sholat tentulah harus ada perintah zakat. Yang berikutnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa ketika bulan Ramadan. Orang-orang yang bersyahadat haruslah dia orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Andaikan memang terlihat dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia tahu hukumnya, maka dia bukanlah orang-orang yang bersyahadat. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hanya KTP-nya saja yang bersyahadat. Sesungguhnya KTP itulah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, sementara dia akan dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya adalah perintah haji. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhaji? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah. Dan kalau memang kita mempunyai uang, kelebihan uang, maka kita tabung untuk biaya haji ke Makkah serta juga umrah ke Makkah. Di sini sangat penting teman-teman semuanya. Berikutnya, kalau memang dia itu adalah bersyahadat, artinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah takwa berarti juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia diharamkan zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Dia diharamkan kepada manusia yang lain untuk berbuat zalim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencegah kita untuk berbuat kufur atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita dilarang untuk ghibah, membincangkan aib orang lain, mencuri. Maka kita tunaikan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah adalah maha di atas segalanya. Syahadat berarti yang poin kedua teman-teman semuanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Bahwa yakin bahwa Allah itu mengawasi kita 24 jam lamanya. 24 jam dari mulai tidur sampai tidur lagi, sampai kita bangun lagi dan lain sebagainya. Andaikan memang CCTV saja dapat mencegah maling untuk berbuat kemaksiatan, karena di situ dia melihat ada CCTV, akhirnya dia tidak jadi untuk melancarkan aksi malingnya tersebut.
CCTV itu hanya dibuat oleh manusia, di mana kadang ada kesalahan, kadang ada error, kadang internet mati, sehingga dia tidak bisa mengakses apa yang direkamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala, CCTV yang dipasang di samping kanan kiri kita adalah CCTV yang sesungguhnya, yang akan senantiasa melihat kita, memantau kita 24 jam lamanya, full teman-teman semuanya. Maka ini adalah wujud dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, anta abdullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka, bahwa kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kalian itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian. Kalau memang itu tidak mampu untuk kalian hadirkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian atau melihat kalian. Ini teman-teman semuanya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat dia akan dijanjikan 3 hal. Wa may yattaqillah, kata Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibukakan pintu kemudahan dan akan diberikan rezeki dari apa yang dia tidak kehendaki, dia tidak inginkan. Tiba-tiba saja ada orang yang memberikan rezeki kepadanya. Tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat dirinya untuk menjadi seorang yang tinggi di mata masyarakat dan di mata dunia. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingatlah kalau memang kita syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah yang terjadi kepada kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan membukakan pintu kemudahan, pintu rizki yang tidak kita ketahui sebelumnya. Janji Allah yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan bagi setiap kesusahan yang dihadapi oleh hamba-hamba orang yang bertakwa, yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Betapa mulianya Allah bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan ditinggikan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan akan dilipat gandakan ganjarannya di sisi Allah. Syahadat juga berarti mengakui bahwa Allah itu patut disembah dan dimintai tolong. Kita kalau minta tolong, kalau memang kita syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada orang lain. Meskipun kita kepada manusia sendiri boleh saja meminta tolong. Andaikan kita ternyata mempunyai sekutu selain Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan rezeki kita atau karir kita, maka kita menyekutukan selain Allah. Kita percaya ada hal-hal yang gaib yang menemani kita siang dan malam, bernama jin misalkan. Kita minta tolong bantuan tersebut, kita yakin bahwa kekuatan tersebut lebih besar daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Betapa banyak orang-orang seperti itu. Ya. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Jin, wa annahu kana minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sebagian manusia itu meminta pertolongan kepada para jin, dan mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Janganlah minta kepada orang lain. Inilah syahadat yang harus kita ketahui. Fa idasta'anta, kata Rasulullah, fasta'in billah. Kalau kalian minta perlindungan, maka perlindunganlah kepada Allah. Fa da'auta fada'ullah. Jika kalian itu berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Yang kedua, syahadat yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Antashhada artinya apa? Antashhada ala ilmin yaqinin wa saddaqa anna Muhammad bin ibnu Abdullah al-Muttalib huwa Rasulullah haqqan ala jami'i tsaqalain jahannama wa insahum wa inna khatamal anbiya laisa ba'dahu nabiyyun alaihi salatu wassalam. Bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya Muhammad ibnu Abdullah adalah seorang rasul. Mater sowan. Nanti saya kasih ya, Mas. Ya, adalah seorang rasul dan dia adalah seorang pemimpin dunia ini. Dan dia adalah khatimul anbiya, adalah orang yang paling terakhir dari nabi-nabi Allah, penutup para nabi. Tidak ada nabi yang lain selain dia. Andaikan kita mempunyai kepercayaan bahwa sesungguhnya setelah nabi ada nabi lagi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Nabi Isa yang akan keluar nanti, tidak, tapi ada nabi lagi, misalkan Mirza Ghulam Ahmad, seperti kepercayaan Ahmadiyah yang mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada Mirza Ghulam Ahmad yang meneruskan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syahadat kita batal, maka kita bukanlah orang yang muslim. Setelah Nabi tidak ada nabi lagi, satu pun tidak akan ada risalah yang akan datang. Senantiasa sebagai seorang manusia kita hanya melanjutkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada umat Islam seluruh dunia ini. Baik itu kita dari Indonesia, dari Turki, dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina, Eropa dan lain sebagainya, bahkan Amerika, kita wajib untuk mendakwahkan ilmu ini. Sehingga label kita adalah seorang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Al-ulama, kata Rasul, warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Kita adalah para pewaris nabi kalau memang kita menjadi seorang ulama. Dan kita bukanlah seorang nabi. Nabi itu maksum, yang dijaga dosanya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ulama tidak. Inilah perbedaan kita yang sangat jauh dari derajat para nabi. Ulama itu hanya menyebarkan ilmu saja, tanpa dijaga dari kesalahan, tanpa diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui malaikat Jibril mungkin. Tanpa semua itu kita adalah seorang ulama. Al-iman as-sadiq wa tasdiqun fima atahullah fa aminu billahi wa rasulihi. Ya, kalau memang kita syahadat kepada Rasul, maka kita juga mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimani Allah serta Rasulnya. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya serta cahaya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang Dia lihat. Apa yang bisa kita ambil dari sini, teman-teman semuanya? Iman adalah iman kepada Allah tertanam kuat dulu, kemudian barulah kita kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua hal itu maka tidak ada gunanya kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada landasan iman di dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tatawallaw anhum wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling dari apa yang kalian dengarkan, yaitu syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia itu taat kepada Allah, dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesungguhnya bermaksiat kepada Allah. Dia tidak taat dengan salah satu
hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu adalah hadis yang sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita misalkan untuk tidak memakan makanan yang haram, tapi ternyata kita memakan makanan yang haram, maka syahadat kita itu perlu dipertanggungjawabkan. Apakah syahadat kita memang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena bisa jadi kita bersyahadat selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun nas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, setiap manusia pasti masuk surga, illa man aba, kata Rasul, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapakah orang-orang yang tidak akan mau masuk surga Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang-orang yang tidak taat kepadaku atau bermaksiat kepadaku maka dia adalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Padahal surga ini disediakan, luasnya adalah ka'ardis samawati wal ard, luasnya seperti hanya langit dan bumi. Tapi ada orang-orang yang tidak mau masuk surga, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul. Dari sini teman-teman semuanya, syahadat ini adalah syahadat meyakini dan taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah-perintahnya. Hadis-hadis kita baca, kita amalkan, kita kerjakan. Kalau memang itu baik, kalau memang buruk kita tinggalkan. Zina itu haram, pacaran itu haram, dan lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjauhinya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Salah satu hal yang ingin saya tekankan dalam pemaknaan syahadat, dalam syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, adalah bagaimanakah kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, lewat meneladani beliau dari hadis-hadis beliau, dari sunnah-sunnah yang beliau laksanakan, dari perintah-perintah beliau, larangan-larangan beliau, sehingga wujud dari cinta kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang tidaklah beriman dari dalam diri kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia mencintaiku lebih dari min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, ataupun orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Sehingga wujud cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tertanam kuat. Pertama kali yang wajib kita teladani adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang lain. Andaikan memang ada artis-artis yang terkenal di layar TV sana, kemudian kita mengidolakannya, mengeluk-elukannya, hingga fashion yang mereka tayangkan juga kita kemudian memakainya, apakah kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak, bukan berarti itu cinta kepada Rasul. Kalau memang kita cinta kepada Rasul, taatlah kepada beliau. Lihatlah apakah memang itu layak dan pantas untuk kita kerjakan, kita pakai, kita makan, ataukah tidak pantas. Kalau memang tidak pantas, maka kita harus menjauhinya jauh-jauh. Ini adalah makna dari syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa amalamatu mahabbatihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tudhiru al-iqtida bihi wa tibai sunnatihi, yaitu senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, amtisalu amarihi wajtin nabi nawahihi, yaitu mengerjakan seluruh perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Terima kasih. Jangan lupa untuk menulis apa yang kalian dengar dari pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.